Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rada Mustika. I'm from TBI 1 4th semester. In this video, I would like to convey the result of the assignment given by Miss Murti. And the subject is intermediate translation. And we are from group 12, and theme our journal is Hope, and the title is Development of a Prototype of Malaria Clinical Diagnostic Decision Support System by Sudarta Yabesman Harefa, Lutfan Lazuardi, dan Anis Fuad. Dan di sini sebenarnya kami beranggotakan juga ada Aidil Satriani dan Nonik Aryani. Dan pertama saya akan membacakan bagian introduction. Di sini di paragraf pertama baris kelima di sini ada kata paralel yang kami tandain sebagai lexical borrowing. Kenapa? Karena lexical borrowing ini kan kata yang berasal dari bahasa asing lalu dimasukkan ke dalam suatu bahasa atau diterima secara umum. Dan di sini bahasa Indonesia juga memakai kata paralel yang sama dengan di luar. Terus yang ke baris ke-6 juga ada kata geografik. Di sini kami menandainya juga sebagai lexical borrowing karena lexical borrowing itu kata serapan atau kata yang asalnya dari bahasa luar lalu dipakai ke bahasa kita. Dan geografik itu termasuk kata pinjaman dari luar. Selanjutnya masih di paragraf pertama baris ke-10 ini ada kalimat the highest rainfall was in October, dan di sini kami menandainya sebagai literal meaning karena yang kami tahu itu literal meaning itu kata atau artinya itu sesuai dengan maknanya. Dan di sini literal meaningnya ini kami masukkan ke dalam simple past. Dan di kalimat barisan ke-11 ada di baris ke-11 lowest rainfall and total rainy was in February. Dan di sini kami juga menandainya itu sebagai literal meaning karena di sini juga artinya itu tetap sama, intinya maknanya itu tetap sama dengan artinya. Dan di sini kita masukkan di literal meaningnya ini sebagai simple past. Dan di paragraf kedua di baris kedua kita ada masukkan di kata tektonik. Dan tektonik ini kita tandain sebagai lexical borrowing juga. Mengapa? Karena dia termasuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing juga. Bahasa asing memakainya itu tektonik dan di Indonesia juga dipinjam sebagai tektonik. Dan di paragraf kedua baris ketiga dan ini juga ada life loss. Di sini kita ngartikan life loss-nya itu sebagai free translation and adaptation. Dan di sini kita tandainya free translation karena kalau
biasanya diartikan life loss itu hidup 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 hilang atau kayak hilang kehidupan. Tapi di sini kita ngartikannya sebagai nyawa menghilang atau orang meninggal, banyak yang meninggal, kita artikannya sebagai itu. Dan di sini sama, masih di baris ketiga ada kata migration, dan di sini kita artikan sebagai lexical borrowing juga, karena migration ini dia dari lexical borrowing juga, artinya itu migrasi atau suatu perpindahan, dan itu juga dipakai bahasanya sama kita kan sehari-hari, migrasi. Dan di sini di baris keempat juga ada kata sosial dan ekonomik. Di sini sosial dan ekonomik juga kami tandai sebagai lexical borrowing, karena sosial dan ekonomi kan juga kata serapan dari luar yang dipakai sebagai bahasa kita, sosial dan ekonomi. Jadi itu termasuk. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, dan saya temukan, dan ini ada condition, dan di sini kami juga mengartikannya sebagai lexical borrowing, karena condition itu juga dipakai kita, tapi kita memakainya kondisi, dan itu juga berasal dari bahasa luar yang dipakai dengan bahasa kita secara umum. Dan sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aidil dan Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Aidil Satriani. I'm from IAIN Samarinda. My major is English Department. In this video, I want to explain about a journal to translate to Indonesian. The title is Development of a Prototype of Malaria Clinical Diagnostic Decision Support System. Assignment from Miss Murti Bandung, and I'm sorry I'm speak bahasa. Di jurnal ini, jurnal kesehatan, kami mengartikan jurnal ini menggunakan beberapa tipe translation atau tipe terjemahan. Sebelum itu, saya dari grup 12, anggotanya saya sendiri, Aidil Satriani, Nonik Aryani, Rada Mustika. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rada Mustika, yaitu yang pertama, di jurnal ini kami menggunakan beberapa tipe translation. Yang pertama ada di paragraf kedua, the considerable life loss. Life loss di sini kami menggunakan free translation, Miss, karena kami mengartikannya sesuai dengan kalimat yang di sini. Di sini kami mengartikannya karena life loss ini sebagai nyawa yang hilang, atau nyawa yang hilang karena dari kalimat ini sendiri, kalimat ini setelah tektonik, setelah gempa tektonik dan tsunami di Indonesia, di Pulau Nias, gempa bumi lainnya terjadi, akibatnya banyak nyawa yang hilang. Kami mengartikannya banyak nyawa yang hilang di sini karena kami menggunakan free translation, atau kami mengartikannya sesuai dengan kalimat yang tersebut tadi. Kemudian yang kedua ada
and the migration of the population have caused the change in population and social and economic. Social and economic ini kami mentranslate-nya menggunakan lexical borrowing. Kenapa? Karena social and economic ini kemudian diadopsi menjadi sosial dan ekonomi di bahasa Indonesia. Jadi kami menggunakan mentranslate-nya menggunakan lexical borrowing. Kemudian yang ketiga ada the change in physical environment causing a conducive environment for the growth of factor. Di sini arti dari kalimat tadi mengakibatkan meningkatnya risiko infeksi, perubahan lingkungan fisik menyebabkan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan, faktor penyakit, dan juga meningkatkan risiko terinfeksi. Factor di sini kami menggunakan free translation karena faktor dari kalimat ini sesuai dengan kalimat ini berarti faktor di sini adalah karena ini jurnal kesehatan, jadi faktor ini adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkan dan membawa patogen dari satu inang ke inang yang lainnya. Kalau saya pribadi mengartikannya mungkin sebagai nyamuk, karena di sini kalimatnya mengatakan adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tapi menyebarkan dan membawa patogen dari satu inang ke inang yang lainnya. Kemudian di bawahnya ada infrastruktur. Infrastruktur ini kami menggunakan lexical borrowing atau lexical borrowing. Karena kenapa kami menggunakan lexical borrowing? Karena dari kata ini infrastruktur itu adalah kata yang diadopsi ke bahasa Indonesia yang berarti infrastruktur atau prasarana. Dari arti dari kalimat jurnal ini, because earthquake and tsunami had caused the loss of infrastructure, yang artinya gempa bumi dan tsunami telah menyebabkan hilangnya infrastruktur dan sumber daya manusia pada tahun 2004 dan 2005. Infrastruktur di sini berarti prasarana atau sarana dan prasarana. Kemudian di bawahnya lagi ada results showed that the parasite rate of 2 until 9 years old children was species of parasites found in the survey. Di sini berarti sumber daya manusia pada tahun 2004 dan 2005. Kemudian hasil penelitian, yang berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa parasit threat atau PR anak usia 29 tahun adalah 7,84 sampai 59,8%. Spesies parasit ditemukan dalam survei adalah survei di sini kami menggunakan lexical borrowing yang berarti penelitian atau riset. Kenapa kami menggunakan lexical borrowing? Karena survei ini merupakan adopsi atau kata yang kami pinjam atau kata pinjaman. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nonik Aryani. Sekian dari saya, mohon maaf Miss apabila saya melakukan kesalahan, dan terima kasih atas tugas yang telah Miss berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nonik Aryani. I'm from TBI1 semester 4. So in this video I would like to continue the explain about the journal
Journal translation, and the title is Development of a Prototype of Malaria Clinical Diagnostic Decision Support System by Sudartaya Besmanhareva, Lutfan Lazuardi, and Anis Fuad. I will continue in the third paragraph, the second sentence. The sentence is based on the result of a study on clinical behavior of health providers about the management of malaria in RSU Gunung Sitoli. Jadi di sini ada dua kata yang kita masukkan ke satu jenis translation, yaitu free translation. Yang pertama itu tuh behavior. Kalau behavior itu literal meaningnya kan tingkah laku ya. Jadi di sini itu kita mengartikannya sebagai kesehatan, masuk kesehatan. Jadi artinya itu tuh ada berdasarkan hasil penelitian pada penyedia klinik kesehatan yang mengurus malaria di RSUD Gunung Sitoli. Nah, di sini tuh jadi bukan kan kalau misalnya clinical behavior itu diartikan kan tingkah laku klinis, itu kan kurang nyambung ya sama jurnalnya. Jadi itu bakal diartikan sebagai penyedia klinik kesehatan. Terus itu yang kedua ada manajemen. Nah, manajemen ini di sini diartikan kan kalau misalnya di Indonesia kan itu masuk ke leksikal. Tapi kalau diartikan sesungguhnya itu berarti sebagai mengurus atau mengelola. Terus tuh lanjut ada masih di paragraf yang sama, kata sentence-nya adalah there was also a difference in the response between health providers and the result of laboratory examination. Jadi katanya di sini adalah the response. Nah, the response ini kita kategorikan sebagai lexical borrowing. Kenapa? Karena di Indonesia tuh kan respons ya sama, respon juga. Kita memakai kata serapan itu dari bahasa Inggris. Oke guys, jadi yang selanjutnya ada in the next paragraph in first sentence. So the sentence is clinical behavior of health providers which not supportive to the management and treatment of malaria in RSU Gunung Sitoli was caused by predisposing, enabling, and reinforcing factors. Jadi kata yang kita ambil adalah predisposing, enabling, and reinforcing. Jadi di sini tuh kita kategorikan sebagai free translation karena ini adalah istilah yang menyesuaikan dengan jurnal, maksudnya disesuaikan dengan apa yang sedang kita bahas. Jadi di sini kan masuk ke kesehatan. Jadi tuh ketiga-tiganya ini memiliki arti yang maksudnya memiliki makna yang sesuai dengan jurnalnya. Yang pertama predisposing, yaitu faktor yang mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terkait kesehatan. Yang kedua ada enabling, faktor yang mencakup berbagai keterampilan dan sumber daya untuk melakukan perubahan perilaku kesehatan. Dan yang terakhir ada reinforce, itu tuh sikap dan perilaku para petugas kesehatan. Nah, jadi itu sebenarnya predisposing, enabling, and reinforcing ini bisa kita masukkan ke dalam leksikal, tapi hanya untuk predisposing. Kalau diartikan ke Indonesia, dia artinya adalah predisposisi. Nah, terus kalau enabling and reinforcing, kalau kita artikan secara literal, dia hanya mengartikan sebagai pemungkinan dan penguat. Jadi di sini kita masukkan free translation karena dia harus sesuai. Jadi istilahnya tuh artinya harus sesuai sama jurnal yang kita bahas, gitu. Terus tuh lanjut lagi ke paragraf selanjutnya, yaitu the sentence is effort to decrease the morbidity and mortality. Jadi yang kita ambil katanya adalah morbidity and mortality. Di sini kita masukkan free translation juga karena ini sebenarnya sama-sama yang sebelumnya tadi yang reinforce. Jadi artinya morbidity adalah sifat yang mudah kena sakit dan mortality adalah artinya kematian. Terus tuh
Oh iya, ding, kelupaan. Oke, sorry. Setelah predisposing, enabling, and reinforcing, itu tuh ada kata factor dan aspek di sentence. Result of a study showed that from predisposing factor. Dan yang kedua ada from the aspect of enabling factor. Itu kita pakai katanya faktor dan aspek, dan kita kategorikan ke lexical borrowing. Karena kan itu serapan ya, kita kan di Indonesia, kalau diartikan ke Indonesia itu juga artinya sama, faktor dan aspek. Terus itu lanjut, ini yang terakhir, in the last paragraph, the sentence is, this study was conducted with the objective to identify the user's need of prototype. Nah, kata yang kita ambil adalah prototype. Kita masukkan atau kita kategorikan juga ke free translation. Kenapa? Karena kalau kita artikan secara terjemahan biasa, artinya adalah prototype. Jadi secara istilah arti prototype adalah bentuk dasar atau bentuk asli. So that's all I think. And then jadi di jurnal kami yang paling banyak saya kira adalah lexical borrowing. Kenapa? Karena ini kan jurnal kesehatan. Jadi itu semua istilahnya pasti harus menyesuaikan dengan kesehatan juga, dengan dunia kesehatan. Okay, I think that's all, Miss, from my group, and I'm sorry for the mistake that we made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.